Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Halo guys, balik lagi bareng Ara di sini. Sebelum Ara lanjutin ke episode sebelumnya, Ara cuitin sedikit episode sebelumnya ya. Yang dimana sebelumnya Wang Lin diburu oleh leluhur Suyu dan tetua klan iblis raksasa. Meskipun pada akhirnya Wang Lin berhasil melarikan diri, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Tentu saja itu semua ada campur tangan Sunta yang membantu Wang Lin. Oke lah, tanpa babi bubah, cus langsung ke cerita selanjutnya. Setelah pertarungan Wang Lin dan Red Butterfly, nama Cheng Niu semakin tersohor. Dan harta karun yang digunakannya terlihat oleh semua utusan dari berbagai negara kultivasi. Setelah para utusan ini kembali ke negara masing-masing, berita itu pun menyebar. Entah itu bendera larangan, pedang surgawi, atau kereta perang pembunuh dewa. Benda-benda ini tiba-tiba menjadi hal yang paling banyak dibicarakan di kalangan para kultivator. Orang bernama Cheng Niu telah diberi gelar orang nomor 1 dalam tahap transformasi jiwa di Suzaku. Pada saat yang sama, Gunung Suzaku mengirimkan pesan bahwa Hongdi akan memasuki kultivasi pintu tertutup untuk mencoba menerobos ke tahap transformasi jiwa. Tidak seorang pun mempertanyakan ini. Lagi pula jika Hongdi berhasil menerobos selama pertarungannya, maka memasuki kultivasi pintu tertutup adalah hal yang wajar. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang mengetahui bahwa Cheng Niu telah hilang. Tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Mereka hanya tahu bahwa Cheng Niu telah menghilang tanpa jejak saat pergi ke Gunung Suzaku untuk mengambil pesanannya. Peristiwa ini menimbulkan kehebohan besar. Lelaki tua yang menyandang gelar Suzaku itu keluar dari kultivasinya yang tertutup dan melihat ke arah utara. 3 hari yang lalu, ada gelombang kejut yang mengandung energi spiritual surgawi yang datang dari sana. Itu berarti bahwa 2 kultivator transformasi jiwa menggunakan energi spiritual surgawi untuk bertarung. Selain itu, dia juga merasakan kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Meskipun kultivasi Suzaku kuat, dia bukanlah dewa yang bisa mengetahui segalanya sebelumnya. Suzaku besar dan rumit. Jadi setelah beberapa pencarian ekstensif, dia mengetahui bahwa masalah dengan Cheng Niu ini dimulai oleh Suyu dan bahwa klan iblis raksasa berpartisipasi. Namun dia tidak dapat menemukan identitas kultivator transformasi jiwa lainnya. Selain itu, ketika dia menyebarkan indera keilahiannya, dia hanya bisa merasakan samar-samar di mana Wang Lin berada. Dia tidak bisa menentukan lokasi pastinya. Dia menilai bahwa jiwa asal Wang Lin pasti telah runtuh karena cedera serius. Itulah sebabnya dia tidak dapat menentukan di mana Wang Lin berada. Namun di matanya, Wang Lin hanyalah salah satu tunggu kultivasi Liu Mei. Dia penting tetapi tidak sepenting itu. Liu Mei, pergilah ke ujung utara benua Suzaku. Wang Lin ada di sana. Setelah meninggalkan pesan untuk Liu Mei, lelaki tua itu kembali berkultivasi secara tertutup. Tindakan Suyu bertentangan dengan keinginannya. Mereka pasti akan berada dalam bahaya di masa depan. Pada saat ini Xin diperlihatkan di tempat Liu Mei berada. Sosok Liu Mei melayang turun dari gunung Suzaku dan berubah menjadi sinar cahaya yang terbang menuju ujung utara benua Suzaku. Saat ini, di salah satu tebing gunung Suzaku, berdiri seorang wanita mengenakan kerudung merah. Matanya kosong dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam dirinya. Ada bunga merah cerah di dekat kakinya. Saat angin bertiup, bunga itu bergetar seolah-olah akan tertiup angin. Tetapi ia tetap berjuang untuk tumbuh. Sosok Yan Feng muncul di belakang wanita berkerudung merah itu. Dia menjentikan jarinya, dan bunga di kaki wanita itu berubah menjadi debu. Si kejam, aku tahu kau memiliki sedikit jiwa asal yang tersembunyi di suatu tempat. Tetapi dengan aku yang memegang kendali, tidak akan ada Zixin kedua. Tangan kanan Yan Feng menyentuh wajah wanita berkerudung merah itu dan dia tersenyum jahat. 1 bulan kemudian, di sebuah desa di bagian utara benua Suzaku, seorang pemuda sedang duduk di atas sebuah batu di pintu masuk desa. Wajahnya dipenuhi bekas luka yang sangat mengerikan, membuatnya terlihat sangat jelek dan matanya redup. Dia menatap ke kejauhan, matanya sama sekali tidak fokus. Yang ada di matanya hanyalah kesedihan dan kebingungan. Saat penduduk desa melewati pintu masuk desa, mereka semua memandangnya dengan jijik sebelum mengelilinginya. Ekspresi pemuda itu tidak berubah sama sekali saat orang lewat. Ia hanya menatap ke kejauhan. Tak lama kemudian, seorang gadis muda yang mengenakan atasan dan celana motif bunga datang. Di belakangnya ada seekor anjing seukuran anak sapi. Gadis ini tampaknya berusia sekitar 14 tahun atau 15 tahun. Wajahnya putih dan matanya besar. Gadis itu berhenti 30 kaki dari pemuda itu dan berteriak, "Si bisu jelek, ayahku menyuruhku memanggilmu kembali untuk makan malam." Pemuda itu berbalik, menatap gadis muda itu dan berdiri. Kakinya agak mati rasa. Mungkin karena dia terlalu lama duduk di sana. Jadi dia hampir terjatuh saat mencoba berdiri.
membuat gadis itu tertawa. Pemuda itu perlahan mengikuti gadis itu. Saat ia melihat ke arah desa, kesedihan di matanya semakin dalam. Di sebuah rumah dekat pintu masuk desa, duduk seorang pria parubaya. Kemeja birunya telah dicuci berkali-kali hingga memutih. Ada tanaman herbal yang ditaruh di tanah. Saat angin bertiup, wangi tanaman herbal itu menyebar. Gadis muda itu berlari masuk ke dalam ruangan, duduk di sebelah pria itu. Dan ia berkata, "Ayah, aku sudah memanggil kembali si bisu itu." Pria itu mengerling kening. Dia menatap gadis itu dan berteriak, "Jaga sikapmu, panggil dia paman." Gadis itu menjulurkan lidahnya dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya dia berlari ke dalam rumah dan membantu ibunya menyiapkan meja. Pria parubaya itu berdiri dan menatap pemuda itu. "Adik kecil, jangan pedulikan dia. Eri selalu seperti ini. Ayo, biarkan aku melihat seberapa jauh kau telah pulih." Pemuda itu mengangguk dan duduk di sebelah lelaki itu. Ia mengulurkan lengannya yang sangat kurus. Kelihatannya hanya tulang yang terbungkus kulit. Pria itu menempelkan tangannya di lengan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Adik kecil, kamu sudah pulih dengan sangat baik. Aku akan memberimu lebih banyak obat, dan kemudian kamu hanya perlu memberi nutrisi pada tubuhmu, dan kamu akan baik-baik saja." Pemuda itu merenung lalu mengangguk. Pria parubaya itu bertemu orang ini sebulan yang lalu. Ketika dia pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu, pemuda ini berada di ambang kematian ketika dia menemukannya. Dia adalah seorang dokter dan orang tua. Jadi dia memutuskan untuk menerima pemuda itu dan menyembuhkannya. Luka-luka yang dialami orang ini sangat parah. Bahkan organ-organ dalamnya tidak pada tempatnya dan rusak parah. Pria parubaya itu sama sekali tidak yakin dapat menyembuhkan pemuda itu. Ia telah menyerahkannya pada takdir. Akan tetapi, tubuh pemuda itu sangat aneh. Setelah 10 hari, tubuhnya membaik dan pemuda itu pun terbangun. Akan tetapi, setelah orang itu terbangun, lelaki parubaya itu baru mengetahui bahwa anak laki-laki itu tidak dapat berbicara. Ia bisu. Pada saat itu seorang wanita keluar dari rumah dan gadis itu mengikutinya dari belakang. Mereka berdua membawa beberapa piring dan menaruhnya di atas meja. Gadis itu cemburu dan berkata, "Bu, aku tidak mau makan dengan si bisu. Dia sangat jelek, sehingga aku tidak bisa makan bersamanya di sini." "Kamu!" Pria parubaya itu menatap gadis itu. Wanita itu segera berdiri di hadapan gadis muda itu dan meletakkan beberapa piring ke dalam mangkuknya. "Eri, pergilah makan di dalam rumah." Gadis itu cemberut. Ia baru saja akan berbicara ketika pemuda itu mengangkat mangkuknya dengan tangan gemetar. Ia berdiri, berjalan keluar halaman, duduk di atas batu, dan menatap nasi di mangkuknya sambil merenung. Tak seorang pun di dunia kultivasi tahu di mana dia berada. Dia adalah Wang Lin, seseorang yang dulunya makmur kini berada dalam kondisi seperti itu. Ini semua disebabkan oleh Suyu dan klan iblis raksasa. Tangan kanan Wang Lin bergetar saat ia meletakkan mangkuk itu di atas batu. Ia tersenyum getir. Sebulan yang lalu jiwa asalnya runtuh. Ia runtuh tetapi tidak sepenuhnya menghilang. Ia tetap berada di dalam tubuhnya sebagai pecahan-pecahan. Namun seiring berjalannya waktu, pecahan-pecahan itu perlahan menghilang. Tubuhnya juga rusak parah. Tetapi karena keberuntungan yang aneh, energi spiritual yang dilepaskan saat jiwa asalnya runtuh mampu memperbaiki tubuhnya. Itulah sebabnya dia bisa menjadi lebih baik. Namun dirinya yang sekarang telah kehilangan semua energi spiritual dan telah menjadi manusia biasa yang bahkan kesulitan memegang mangkuk. Saat ini bahkan manusia biasa dapat menjatuhkannya ke tanah dengan satu pukulan. Yang tidak dia duga adalah bahwa runtuhnya jiwa asalnya bahkan akan mempengaruhi tubuh aslinya di Chu. Tubuh aslinya telah tertidur lelap dan tidak dapat bangun. Ini adalah berita buruk bagi Wang Lin. Jika tubuh aslinya tidak tertidur, dia bisa meminta tubuh aslinya datang menjemputnya. Kemudian dia hanya perlu menemukan tempat yang penuh dengan energi spiritual untuk berkultivasi. Namun sekarang semua itu lenyap begitu saja. Dia tidak bisu, dia hanya tidak mau berbicara. Bekas-bekas yang disebabkan oleh teh itu membuat wajahnya sangat jelek, sehingga orang-orang muak dengannya. Selain pasangan di desa itu, tidak ada seorang pun yang pernah berkata baik kepadanya. Tanpa kekuatan spiritual, dia tidak dapat membuka tas penyimpanannya. Dirinya yang sekarang telah sepenuhnya menjadi manusia biasa. Wang Lin menghela nafas dan kemudian memakan semua nasi di mangkuknya. Dalam 9 tahun, Wan Er harus menghadapi siklus reinkarnasi surga lagi. 9 tahun, Wang Lin menelan sisa nasi dan memperlihatkan tatapan penuh tekad. Sepanjang bulan ini, dia mencoba mencari cara untuk memulihkan kultivasinya. Selama domain dan segelnya rusak, dia secara alami akan mendapatkan kembali kultivasinya. Namun dia bingung ketika harus menghancurkannya. Larut malam, Wang Lin berbaring di gudang kayu di halaman dan perlahan ia tertidur. Tubuhnya sangat lemah saat ini, bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, lelaki parubaya itu memanggul keranjang di punggungnya
dan pergi ke pegunungan bersama beberapa pemburu untuk mengumpulkan tanaman obat. Wang Lin membuka matanya, duduk dalam posisi lotus, dan diam-diam berkultivasi di dalam gubuk kayu. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Tidak ada energi spiritual di tubuhnya, jadi tidak mungkin untuk berkultivasi. Hanya dengan berada di tempat dengan energi spiritual yang padat, dia dapat melakukan kultivasi paksa untuk membuat energi spiritual muncul di tubuhnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan getir dan berjalan keluar dari gudang. Tubuhnya masih lemah. Tepat pada saat ini gadis muda itu keluar dari rumah. Setelah melihat Wang Lin, dia cemberut dan berkata, "Muka jelek, kamu sudah tinggal di sini selama sebulan. Kapan kamu akan pergi? Rumahku bukan rumah amal. Bagaimana mungkin kami punya begitu banyak makanan tambahan untukmu?" Ucap gadis itu. Meskipun berulang kali ibunya menyuruh memanggil paman, namun gadis itu tetap tidak mau bersikap sopan. Gadis itu mendengus tidak puas dan berkata, "Shu Chai, ikuti aku." Setelah itu dia berjalan menuju gerbang. Anjing itu tiba-tiba menyerbu keluar dari sudut halaman dan mengikuti gadis muda itu sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Tatapan wanita itu menyapu Wang Lin saat dia berkata, "Anak itu tidak tahu apa-apa, jadi jangan pedulikan dia. Ayahnya akan pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat. Dia bilang tubuhmu sangat lemah, jadi silahkan tinggal selama yang kau mau. Kau bisa pergi begitu kau merasa lebih baik." Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan ini, dengan bantuan obat-obatan pria parubaya itu, tubuh Wang Lin perlahan-lahan mendapatkan kembali sedikit kekuatannya. Pada suatu malam yang larut, Wang Lin keluar dari gudang. Ia melihat ke rumah tempat tinggal pria parubaya itu dan mengingatnya sebelum berjalan keluar dari halaman. Wang Lin akan pergi. Dalam setengah bulan terakhir ini, Wang Lin telah menyimpan beberapa makanan kering dan membungkusnya. Di bawah cahaya bulan, dia berjalan keluar desa. Pada saat ini Wang Lin tiba-tiba teringat kembali ke 500 tahun yang lalu. Ketika dia ditolak oleh Sekte Heng Yu, Wang Lin juga meninggalkan rumah di tengah malam. Setelah Wang Lin pergi, perjalanannya dimulai. Sudah 500 tahun sejak saat itu. Wang Lin mendesah dan melangkah menjauh. Wang Lin tidak tahu di mana dia berada sekarang. Ketika dia diteleportasi oleh susunan rover itu, dia tidak punya waktu untuk mencari tahu di mana dia berada. Saat ini Wang Lin hanya ingin menemukan urat nadi roh, sehingga dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan sedikit energi spiritual dan kemudian mencari cara untuk menghancurkan domain dan segel yang mengganggunya. Malam semakin larut, angin dingin bertiup dan tubuh Wang Lin menggigil. Wang Lin tersenyum pahit dan berpikir sudah berapa lama ia tidak merasa seperti manusia biasa. Bahkan saat dia berubah menjadi manusia biasa, keadaannya jauh lebih baik daripada ini. Sepanjang perjalanan, Wang Lin terus kehabisan nafas. Jadi dia harus beristirahat. Dia tentu saja berjalan sangat lambat. 7 hari kemudian, dia masih berjalan di jalan utama. Meskipun dia tidak memiliki energi spiritual, dia masih bisa merasakannya. Dia memang menemukan beberapa tempat yang memiliki energi spiritual. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk berkultivasi, dia tidak dapat mengumpulkannya di dalam tubuhnya. Wang Lin berpikir dengan getir. Mungkin hanya sekte lokal yang memiliki tempat dengan energi spiritual yang tebal. Akan tetapi, bagaimana dia bisa memasuki sekte dengan tubuhnya saat ini? Wang Lin menghela nafas. Ia menatap langit dan sedikit keputusasaan muncul di hatinya. Namun sedikit keputusasaan itu segera dihancurkan oleh tekadnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam, "Suyu dan klan iblis raksasa, aku tidak akan melupakan apa yang terjadi. Suatu hari nanti, aku akan membalas kalian 100 kali lipat dari apa yang telah kalian lakukan padaku." Wang Lin memperlihatkan tatapan penuh tekad saat dia berdiri dan terus berjalan maju. Singkat cerita, tepat pada saat ini di belakang Wang Lin, muncul sekelompok orang berwajah bengis. Dari penampilannya, mereka bukan orang baik-baik. Salah satu dari mereka yang mencolok adalah pria kekar dengan bekas luka pisau di wajahnya. Melihat kondisi Wang Lin yang sangat memprihatinkan, pria kekar itu membawa Wang Lin dan menjadikannya sebagai umpan untuk merampok. "Bocah kecil, anggap saja dirimu tidak beruntung." Pria kekar dengan bekas luka pisau itu tersenyum kejam saat menurunkan Wang Lin dan mengendurkan rahangnya. Kemudian dia menusuk beberapa titik di bahu dan kaki Wang Lin dengan jarinya. Dengan beberapa suara berderak, bahu dan kaki Wang Lin hancur. Waktu berlalu dengan lambat. 1 jam kemudian, suara kereta kuda terdengar dari kejauhan dan perlahan semakin dekat. Kemudian kereta tiba-tiba berhenti dan seseorang menyerbu ke sebuah rumah. Dia segera tiba dan melihat ke bawah ke arah Wang Lin sebelum berteriak, "Pemimpin, ada mayat!" Setelah itu dia melompat dari rumah dan menendang Wang Lin ke pinggir jalan. Dia kemudian kembali ke atas kuda dan kembali ke kereta. Kereta itu kembali melaju-maju. Tetapi saat kereta itu baru saja melewati tempat Wang Lin berada, obor tiba-tiba menyala di sekeliling mereka dan gelak tawa memenuhi udara. "Sekte pengawalan kekuatan surgawi, apakah kau pikir aku tidak akan merampokmu jika kau mengambil jalan memutar?"
Tetaplah di belakang untukku. Sebuah teriakan keras terdengar dari dalam hutan dan 18 pria kejam berjalan keluar. Seseorang dengan obor, ia menyalakan pasta yang dioleskan pada Wang Lin. Pasta ini berubah menjadi gas yang segera menutupi kereta. Racun awan api, teriakan terdengar dari kereta kuda. Tak lama kemudian setiap anggota rombongan pengawal merasakan seluruh kekuatan mereka meninggalkan tubuh mereka. Benar sekali, ini adalah racun khusus yang digunakan oleh 18 pahlawan awan api. Hehehe, racun ini mempengaruhi darah dan diaktifkan oleh api. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Pembantaian pun dimulai. Dalam waktu kurang dari 5 menit, lebih dari separuh tim pengawal tewas. Teriakan demi teriakan bergema sepanjang malam. Ke-18 bandit itu tampak sangat ganas di bawah cahaya obor saat mereka membunuh tim pengawal. Hahaha, kakak, bahkan ada 3 wanita. Ini sudah cukup bagi kita untuk bersenang-senang begitu kita kembali. Pria kekar dengan bekas luka pisau memenggal kepala seseorang dan kemudian mengangkat salah satu wanita. Wanita ini cantik, tetapi wajahnya yang menjerit pucat dan dipenuhi ketakutan. Pria kekar dengan bekas luka pisau itu tertawa. Ia menyentuh wanita itu sebentar sebelum meletakkannya di punggungnya dan membiarkan wanita itu memukulnya. Dengan ekspresi sangat puas, dia berteriak, "Saudara-saudara, ayo berangkat." Orang-orang itu semua menaiki kudanya dan hendak pergi bersama ketiga wanita yang menangis itu. Pria kekar dengan bekas luka pisau itu berjalan melewati Wang Lin sambil menggendong wanita di bahunya dan berkata, "Bos, anak ini masih punya nafas. Bagaimana kalau kita simpan dia beberapa hari lagi untuk digunakan lagi?" Pria besar itu mengangguk dan segera pergi dengan kudanya. Pria dengan bekas luka pisau itu menendang Wang Lin ke orang lain. Orang itu menangkapnya dan menyeretnya. Saat matahari terbit di pagi hari, ke-18 pria itu sudah berada di tengah gunung. Ada sebuah desa besar di sana, dengan 3 kata besar dipapan di depannya, Desa Awan Api. Semuanya sudah kembali. Buka gerbangnya. Gerbang desa terbuka dan ke-18 orang itu segera masuk. Tak lama kemudian, desa menjadi sangat ramai. Pria dengan bekas luka pisau yang sedang memegangi wanita itu turun dari kudanya dan ia berkata, "Bos, saya akan pergi bersenang-senang dulu." Setelah itu, dia memasuki sebuah rumah. Dan tak lama kemudian terdengar jeritan memilukan dari seorang wanita. Pria-pria kekar itu jelas sudah terbiasa dengan hal-hal semacam ini. Jadi mereka semua tertawa. 2 wanita lainnya juga dibawa pergi. Pada saat ini Wang Lin dijebloskan ke penjara air di belakang desa. Penjara itu benar-benar gelap. Tidak ada cahaya atau suara. Ia juga tidak bisa merasakan apapun dengan kakinya. Ia seperti sedang tergantung di udara. Tubuhnya melayang di udara dan berayun maju mundur. Wang Lin menggerakkan kepalanya yang bengkak dan rasa sakit dari lengan dan kakinya tiba-tiba muncul seperti api yang membakar kulitnya. Wang Lin membuka matanya dan menjadi sepenuhnya sadar. Meskipun sekelilingnya benar-benar gelap, ia menyadari bahwa ia terjebak dalam ruang sempit. Lengannya diikat dan ia dibiarkan tergantung dengan tubuhnya di air dingin. Air yang tidak dapat dilihat warnanya itu menutupi tubuhnya sampai ke leher dan mengeluarkan bau busuk yang dapat membuat siapa saja merasa mual. Wang Lin segera mengangkat kepalanya tinggi-tinggi agar bisa bernafas. Rasanya seperti terkurung dalam sumur. Setelah jeritan menyedihkan itu berakhir, suasana kembali sunyi seperti kuburan. Sepertinya seorang kultivator yang telah kehilangan segalanya, bahkan lebih buruk daripada manusia biasa. Gumam Wang Lin di dalam hatinya. Sedikit amarah yang muncul dari rasa frustasinya tersembunyi dengan sangat jelas di matanya. Wang Lin yang dapat menggerakkan langit dan mengguncang bumi sudah tidak ada lagi. Wang Lin telah kehilangan seluruh energi spiritualnya. Jiwa asalnya telah runtuh dan dia tidak memiliki kekuatan manusia. Dia bahkan tidak dapat membuka tas penyimpanannya. Dia juga kehilangan tas penyimpanannya. Tas penyimpanan itu pasti diambil oleh para begundal itu. Pada saat ini, sosok Liu Mei yang cantik terbang di atas desa awan api. Dia bahkan tidak menundukkan kepalanya, karena dia tidak tahu bahwa orang yang dicarinya ada di desa itu. Saat Wang Lin merenung dalam diam, matanya menjadi semakin cerah. Penjara air ini memiliki energi spiritual yang lebih padat daripada tempat lain yang pernah dikunjunginya setelah meninggalkan desa. Energi spiritual ini tidak datang dari gunung, tetapi dari air. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan.